gambarnya sampai sekarang anak gembala bawa seruling naik di atas apa? Kerbau kan? Dengan capingnya. Itu gambar yang sejak dulu sampai sekarang fenomenal, nggak pernah hilang dari memori kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan saya serius tapi santai. Ini menurut data seruling pertama kali ditemukan Pak ya. Yang pertama seruling Hallfels itu di Jerman bos, sekitar 30 sampai 40 ribu tahun yang lalu bos. Jauh ya, jauh bos. Ini kemudian seruling Swabian Jura juga di Jerman bos. Ini yang ketiga ini bos ya. Yang kedua kan nggak disebutkan daerahnya bos. Ini sekitar 53 sampai 45 ribu tahun yang lalu. Kemudian seruling Mesir ya. Ini sebelum Masehi, 400.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian seruling melintang Cina. Ini 5 sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi. Ya kan? Jepang. Kemudian mana lagi? Etruria, relief yang menggambarkan seorang Etruria memainkan seruling pada akhir abad ke-2 sebelum Masehi. Kemudian Romawi juga. Kemudian seruling modern diciptakan oleh Thorvald Bohm, perancang alat musik tiup asal Jerman. Oke. Di situ ada beberapa negara, bos ya. Pertama kali seruling ditemukan itu Jerman. Ya, Mesir, Jepang, kemudian Cina, ya kan? Nah, harusnya jika berarti kan di daerah-daerah itu berarti awal mula setan itu menyamar. Ya, kenapa harus di Gembala? Kenapa Anda menceritakan Gembala? Ini harusnya yang lebih kenal dengan iblis yang menyamar jadi seorang anak penggembala itu ya di situ. Iya, daerah 4 ya, daerah 4 itu. Kalau nggak di Jepang, Mesir, Jerman, dan Cina. Itu. Tapi kenapa Anda menarasikan setan menyamar jadi anak gembala? Iblis menyamar sebagai anak muda, yaitu menyamar sebagai anak gembala yang dia bekerja kepada seorang juragan untuk angon ternak. Kemudian iblis ini membuat alat musik pertama yang ditiup, yaitu seruling. Itulah alat musik pertama yang diciptakan iblis. Makanya gambarnya sampai sekarang anak gembala bawa seruling naik di atas apa? Kerbau kan? Dengan capingnya. Itu gambar yang sejak dulu sampai sekarang fenomenal, nggak pernah hilang dari memori kita. Anak gembala dengan serulingnya yang ketika ditiup itu menjadikan bulu merinding. Sehingga apa? Mereka yang di gunung, mereka yang ada di pinggir pantai berkumpul. Bos. Tadi Ustadz itu riwayatnya dari mana Pak? Apa itu hadis? Apa asal sahabat? Atau perkataan dari orang-orang salafus soleh? Siapa sumbernya itu dari mana? Ada yang tahu kalian wahabi? Silakan berikan komentar kalian tentang asal usul seruling ini. Karena menurut Ustadz tadi asal usul seruling adalah yang menciptakan seruling itu iblis yang menyamar jadi anak gembala. Berapa lama iblis menyamar jadi anak gembala? Berapa lama? Terus ketika iblis menyamar jadi anak gembala yang asli disembunyikan di mana? Kalau dia nyamar harusnya kan harus menyembunyikan anak yang asli, ya kan? Apakah dia? Terus apa keuntungannya dia menyamar sebagai anak gembala? Apa yang didapatkan gitu loh bos. Ya, apakah hanya untuk mengajarkan seruling? Kalau untuk mengajarkan seruling, ngapain dia menyamar jadi anak gembala? Kenapa? Karena jika tujuannya orang-orang ini biar bermaksiat dengan seruling ini, harusnya iblis menyamar jadi musisi.
Oh, penyanyi bos. Penyanyi, musisi, kemudian dia tampil di depan umum, kemudian banyak orang yang terpesona dengan seruling dia, dengan tiupan seruling dia, agar apa? Agar semua orang meniru secara masif, kan begitu? Ngapain iblis meniru anak gembala, kemudian ditiup di tengah sawah sendirian? Iya. Nggak ada yang niru. Oke, itu kerancuan yang fatal. Oke, antara tujuan dan kenyataan serta cerita yang dipaparkan ini bertolak belakang. Nah ya, karena tujuan iblis kan untuk bermaksiat, biar semakin banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, semakin banyak poinnya kan, naik level dia iblis nih, kan gitu. Ngapain dia nyamar ke jadi anak gembala? Mending dia jadi pemain seruling di tengah pasar. Jadilah orang terinspirasi oleh permainan dia dan terkagum-kagum karena suaranya indah sekali. Jadi sekali dia main, banyak orang yang terpengaruh. Tapi kalau dia nyamar jadi gembala, seruling di tengah sawah, dia mau menyesatkan siapa? Kodok. Orang-orang karena suka suaranya, akhirnya orang-orang semuanya berkumpul untuk apanya? mendengarnya. Dia kan gembala ceritanya. Iya, Gembala itu kan gembala sapi ceritanya. Nggak ada itu orang gembala sapi di tengah pasar. Gembala sapi ya di tengah sawah. Sapa itu ya orangnya kena hitung, kan begitu? Kena hitung di sawah ini. Jadi yang pasti iblis membuat seruling ini bukan di Arab, Di Jawa akhirnya bos. di Jawa, ya kan? Karena di Arab nggak ada gembala sapi, di sana padang pasir, mending gembala onta adanya. Ini aneh Anda itu Pak. Anda percaya dengan kisah-kisah seperti ini? Iya. Nggak usah nyari data lah ya. Cara dipikir saja. Apa iya? Kan gitu kan harus kritis katanya. Anda saja kepada hadis-hadis itu kritis. Nah iya. Sonatnya dicari ya, ditahrid ada nggak nih periwayat yang bermasalah. Tapi pada cerita seperti ini Anda percaya. Padahal secara akal sudah rancu ini. Antara tujuan iblis dengan peletakan historisnya itu berseberangan gitu loh. Kemudian anehnya iblis ini mempengaruhi orang Jawa atau orang-orang di Asia bos, di Asia Tenggara bos. Yang apalagi di situ iblis digambarkan di Indonesia kan gitu ya. Yang gembala dengan menaiki sapi pakai caping itu kan Indonesia saja itu, khususnya di Jawa dan Sumatera mungkin bos ya. Jawa lah itulah ya. Ngapain iblis mempengaruhi orang-orang Jawa? Lah, kan iya. belum Islam dulu, ngapain dipengaruhi oleh seruling? Cukup dengan ketidakislaman mereka sudah neraka. Ngapain masih dipengaruhi seruling juga? Kalau untuk menyesatkan, kan gitu bos. Kan Islam belum masuk di sini, sudah ahli neraka. Masih belum masuk kalau zaman itu bos. Iya. Nah iya, mereka itu kawar-kawarnya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang cerita-cerita seperti itu Kembali kepada ustadz mereka. Ya, Ketika ada cerita kayak gini, kembali kepada ustadz mereka, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak di Jerman anak gembala yang katanya duduk di atas sapi pakai topi itu? Itu Pak, harusnya kalau lebih valid Pak, harusnya ya bos ya. Yang tertua di sini tertulis bahwasanya 53.000 tahun yang lalu, ya kan? Berarti jauh ini. Kalau 53.000 tahun yang lalu, di mana ini? Mungkin Pulau Jawa belum ada. Mungkin Pulau Jawa dulu nggak ada kepulauan, masih menyatu dengan pulau-pulau yang lain sebelum ada pergesekan lempeng bumi bos, ya kan? Itu jauh sebelum itu. Kenapa tiba-tiba iblis ini baru saja mengerang seruling di Jawa? Berarti iblis nyamar jadi putra gembala lebih dulu ini. Ini 53.000 tahun yang lalu bos. Tahun yang lalu ya. Ini bos ya. Sedangkan Jawa kapan baru ada manusia? Haji Saka aja kata Pak Zainal Abidin baru datang 68 Masehi, ya kan? Hindu aja datang baru abad keempat, dan di situ masih ada Dewata Cengkar, masih baru bos. Ya, mungkin di Dewata Cengkar belum ada gembala juga. Ini Anda ini berseberangan dengan data. Cerita Anda ini tercenderung khurafat, tahayul bos ya. Khurafat bos. Khurafat dan tahayul ya. Iya. Ceritanya ini ngarang-ngarang aja bos ya. Ngarang-ngarang. Dari mana juga itu dongeng-dongeng. Mungkin anaknya bos hari Makanya bercerita peseruling. Pak Zainal Abidin dongeng tentang Dewata Cengkar.
kemudian didefinisikan menjadi sebuah kisah nyata versi dia. Ya walaupun ada hubungannya juga bos, bisa masuk akal juga. Oke, sekarang ini awal mula terciptanya seruling, yaitu dari setan yang menyamar jadi penggembala sapi pakai topi kerucut. Oke bos, itu saja bos untuk menanggapi kelucuan-kelucuan data ini bos ya. Pokoknya kalau aswaja pasti TBC, kalau mereka pasti sesuai syariat. Itu saja bos ya. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.